Men, Kenapa? gatel gua. Wih, belum mandi kali lu. Belum mandi. Belum mandi. Musim hujan, gerah. Oh, iya. Tapi ngopi dulu lah. Biar nggak kaku, ngeropot dulu ya. Iya, Terus dulu. terus dulu. Anda ngopi, saya ngeteh. Nggak nyambung aja. Kenapa harus ada air? Biar enak lah. Ya. Nggak keringetan gua. Keringetan di cuaca yang sangat sejuk kalau di malam hari ini ya. Apaan pengep ini ngeblek? Kami butuh ruangan ber-AC, ya Allah. Doakan ya Allah. Semoga kita punya studio. Amin. Amin. Ini Studio King. Studio ini, studio. Amin. Amin. Dari hal kecil dulu, men. Yoi. Ayo, oke langsung kita masuk ke topik. Yang pertama, tidak lupa dan tidak hentinya kita coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke, salam lestari. Salam lestari. King biasanya tangannya gimana kalau salam lestari biar keren? Gini aja sih. Iya, iya. Gini. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Jadi tuh balik lagi di channel kita. Channel kebanggaan Siapa ya? mertua, calon mertua. Emang udah punya mertua lo anjir? Belum anjir. Belum. Oke, kebanggaan bibi kalian lah. The Eagle Adventure. Kali ini kita bakalan sedikit bahas lagi ya mengenai tips-tips dan trik. Oh ini men, ini jadi tuh video Apa-apa? kali ini tuh ibaratnya video lanjutan lah ya dari video yang Ya, kemarin. oh ya video yang sebelumnya ya. Kan kalau video sebelumnya kan kita ngebahas kan komponen-komponennya apa aja. Tahap-tahapannya ya, material. Jadi kayak sekarang itu kita mencoba bukan ngasih tahu sih ya, jadi membahas. Bahas. Kita belajar bareng-bareng nih ya kan. Gue juga sama-sama belajar, apalagi di men kan. Masih pemula cuy. Betul, Amatir. amateur. Makanya kita mau berdua ngebahas nih lebih spesifik kalau bisa lah. Ntar dibantu sama yang lebih berpengalaman Lebih lagi, berpengalaman, lebih mamang naik. kameramen. Mamang kameramen. Oh iya. Mamang kameramen kebanggaan kita. Yoi. Ya udah, sebelum kita mulai ke pembahasannya jangan lupa terus teman-teman ya dibantu buat di like, komen, subscribe. Iya, itu Super. penting men. Penting supaya membangun kita juga nih biar lebih semangat lagi di Yoi. video-video ke depannya ya kan. Set. Dan tadi doanya punya studio. Punya studio yang ber-AC, nggak panas kayak di tutorial Yang di benar punya studio lagi. Studio. Studio yang di ruangan lah yang ber-AC tapi bangun tenda juga. Ya udah. Amin lah. amin. Semua itu dari hal kecil dulu. Siapa tahu ntar. Oke. Oke. Nge-lag lu anjir. Ya Iya. udahlah kita langsung bahas aja ya kan. Bahas aja. Gas. Oke men, kita mau Oke, bahas oke. yang mana dulu nih? Mungkin Enggak, gini deh. apa? Kan kemarin kan kita kan ngebahas sesuai urutan aja Iya, kan. urutan aja. Kan kemarin udah nanya-nanya banyak tuh. Kita poin-poinnya kita urutin aja biar nanti para penonton setia kita nggak kebingungan. Oke. Coba yang pertama, yang kemarin tuh apa sih? Kemarin- Gue agak lupa nih, gue Kemarin tuh Gua udah pertama tua nih. itu sepatu. Sepatu. Oke. Sepatu ya kan. Sekarang kita akan bahas tentang sepatu. Coba menurut lu gimana Pak? Coba bisa jelaskan nggak gimana tuh Sepatu nih, sepatu? mau beli sepatu. Ya Campur banyak. Tetap campur. kalau gua tuh yang pertama itu mau beli sepatu duit lu siapin deh, lu punya berapa ya kan. Mm-mm. Nah, yang pertama itu kalau mau beli sepatu kita harus memperhatikan tuh yang penting material. Yang paling penting tuh materialnya itu juga cuy dia apa namanya? Materialnya yang bagus. Iya, memilih jenis. Apa sih materialnya kasarannya jenis King ya? Iya, jenis bahan. Ya kayak bahan. Nah, jenis bahan tuh. Yang paling selain itu kualitas juga penting. Terus kan ada tuh apa namanya? Sepatu yang modelnya pendek, Oh, tahu gue tahu tuh. tinggi ya kan. Nah, Itu ada juga. ada yang bentuknya cuma setinggi ini Iya lah. kan, kalau itu apa yang lehernya panjang ada King ya? Ada. Kalau yang lehernya panjang tuh lu bisa juga pakai, lu enaknya yang mana kan? Lu mau Coba yang nanti kita pendek. akan jabarkan kali ya. Di video kali ini kita akan jabarkan sepatu hiking yang kualitas sama materialnya yang bagus untuk para pecinta alam. Iya, tapi sebelum kita mulai bahas lebih spesifik lagi kan, Apa tuh kira-kira? pasti khususnya itu buat para pegiat alam ya. Jadi tuh kegiatan ini tuh dalam tanda kutip misalkan buat hiking ya, naik gunung ya. Ini buat para penghobi sekaligus pecinta alam sih, ini bukan suatu latihan lagi ya. Ini udah jadi kebutuhan mungkin King ya. Kebutuhan khusus Nah, kan. jadi tuh rasanya tuh kalau ada waktu senggang dikit, gue pengen itu. Kalau orang udah jadi lebih dari hobi ya kayak gitu nih. Makanya nih penting nih kita bahas ginian.
Ya maksudnya kita ngebahas ini biar tahu semua ya kan. Gue juga kan nggak sepenuhnya tahu. Iya sih, mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu nih cara milih sepatu hiking yang bener atau enggaknya, ya kan? Iya. Siapa tahu ada yang ada harganya murah, kualitasnya bagus, kita nggak ada yang tahu juga. Berarti ini kita bahas milih sepatu tuh yang ibaratnya dalam tanda kutip lebih spesifiknya buat naik gunung nih, Naik buat gunung, nanjak. mungkin naik gunung kali ini ya. Ya iya, yang pertama tadi yang gue bilang buat milih sepatu itu penting kan, cari materialnya yang kuat. Karena nggak bisa sembarangan sih. Sebenarnya sih ya balik lagi sih, kita butuhnya itu yang kayak gimana, terus dari budget sesuaikan. Nggak harus yang bener-bener kualitas mahal semahal mungkin, tapi kita sedikit maksa nih karena duitnya terbatas ya kan. Oke. Mungkin yang pertama kira-kira gini Plat, gue mau nanya, apa aja sih yang harus dilihat untuk pertama kalinya tuh untuk milih sepatu hiking gitu, untuk yang pertama? Apa namanya, lu cara milih sepatu nih, secara apa harus yang ukurannya pas sama kaki kita, apa harus yang gede, apa gede banget gitu? Gue ya bingung kalau nih, pas ya jangan. Oh gitu. Emang Kalau kenapa pas tuh? ya jangan. Kalau kenapa? Gue kenapa harus yang nggak pas, harus yang agak longgar itu? Kalau pas kenapa? Kita ambil logika aja, lu pakai sepatu pas. Dasarnya jangan gini deh, jangan buat jalan yang medannya ya ibaratnya vertikal, vertikal. gitu. Oh iya. Enggak, jangan ambil kasar gitu. Lu ambil aja yang Landai. contohnya itu yang jalannya yang rata. lurus. Lu kalau pakai sepatu yang bener-bener ngepas, lu pakai jalan tiap hari aja deh. Apa enggak lu pakai jogging? Enak nggak? Nggak enak juga sih. Ya nggak enak lah. Apalagi lu dengan medan yang ibaratnya kasarnya kan buat nanjak gunung. Nanjak iya. gunung ini kan dia naik ya. Ya entah dia 45 derajat, apa ada yang toh sampai 90 derajat. Medan kan dia nggak tahu. Ya mungkin sisakan ruang lah menurut gua sih. Sisakan ruang berapa senti dari kaki kita, terutama penting kalau buat turun. Ya iyalah, kan tumpuanin ya. Lu buat turun itu kalau sepatunya ngepas itu nggak enak kan King. Kalau misalkan lu ada ruang nih, kan gini, lu kalau turun nih, ini kaki, sepatu kan otomatis kan maju. Oh iya. Nah, Berarti kalau di sini teman-teman ya, berarti kalau milih sepatu yang pertama tuh harus ukurannya agak longgar dikit ya. Contoh gimana Pak? Misal ukuran gua nih, ukuran kaki gua kan 45 nih. iya. Kira-kira beli sepatunya ukurannya berapa? Nah, ini si PR yang bikin. Jadi dilebihin 2 nomor intinya. Berarti gua 47 dong. Emang ada ukuran gue. Ya kalau lu nggak nemu, ya lu potong lah, lu belah. Lu sih bikin sendiri 2 doang depannya. Bagi yang berbadan besar, tolong hubungi saya dan siapa tahu ada yang mau ngasih kan ukuran sepatu hiking gede. Tapi sebenarnya ada opsi nggak King? Nggak ada opsi sih. Kalau misalnya yang berbadan kayak gue nih lebih nih kan. Kalau yang kecil mungkin kayak lu ya King, kayak Koplak mungkin ukuran 43. Gua kecil. Ya 43 mungkin ada kali. Yang istilahnya kan 2 nomor 45 kan, sedangkan gue yang 45 ini kan susah gitu. Kira-kira ada opsi nggak sih Plat? Ya itu King, kira-kira ada opsi nggak selain milih? Kan ada orang nggak tahu ya, kakinya kan monster-monster kayak dia tuh. Ya opsinya paling kalau emang nggak ada ukuran yang gede kayak gitu, ya paling pakai sendal. Oh, sendal gunung. Cocok. Tapi kan sendal juga Tapi agak terbatas, kurang King, Pak. Kalau Sendal gunungnya gunung pasti kan dijual banyak nih yang seukuran sama kakinya dia, misalkan 45. Kalau sempit pun nggak jadi masalah karena dia bisa nggak ada dilonggarin ya? nggak ada lidah sepatu, maksudnya di depannya itu nggak ada penahan lah buat iya. ujung jari itu nggak ada. Tuh teman-teman, kata kameramen dan editor kami, jika yang berbadan besar saya, kalau sepatu pun Anda tidak muat, opsinya pakai sendal. Oke. Yang untuk keduanya nih, kan sepatu kan ada untuk bagian apa sih namanya di atasnya itu leher ya. Iya. Nah, kira-kira itu tuh harus kayak gimana sih? Mau yang tinggi kah? Apa yang pendek kah? Sebenarnya sih kalau tinggi atau pendek ya. Kira-kira Kalau kira menurut sepatu gua lo, nih. nah menurut lo nih Kalau gue sih lebih nyaman pakai yang tinggi sih. tinggi lehernya ya. Nih Iya. kayak minta teman nih leher sepatu mungkin yang ini kan kaki lo nih mungkin agak tinggian gitu ya. Itu kenapa tuh, harus kenapa itu? Kalau gue sih enak sih belakang. buat ini sih King ya, jatuhnya buat terutama sih buat tumpuan juga bisa kan King kalau gitu. Tumit kali ya, buat melindungi belakang kali ya. Kalau lehernya. Karena gini men, lu kan leher kebantu kan sama kaos kaki juga kalau pakai sepatu ya. Iya kan? Jadi tuh kalau buat leher itu kan di belakang, Nah, di sini nih. nah sini nah ya. Di saat lu lebih enak sih kalau pas nanjak gitu kan
Itu takutnya bisa lecet King ya kalau gue bingung nih, sesuai bahan makanya ya? gue menanya nih, kira-kira ada nggak sih sepatu yang belakang leher tuh yang nyaman gitu loh? Kan kadang naik gunung belakang leher ini sering pada lecet pak. Nah itu tuh kira-kira ada nggak sih? Kalau gue sendiri sih lebih suka bahannya tuh yang kayak ada kayak busa gitu. Oh spons lah ya. Bukan spons juga. Apa? Apa sih King namanya tuh? Bukan spons sih, masih spons di sepatu. Jadi kayak busa gitu loh, kayak Oh yang lembut lah ya, bahannya yang lembut tebel, lah. yang tebel Tapi gitu, lembut yang ya. yang empuk. Itu enak tuh buat tumpuan tuh. Oh oke deh. Berarti cari kalau pengen nyari sepatu kan yang pertama tadi ukurannya agak dilebihin 2 cm. Iya, itu wajib tuh. Yang kedua itu leher belakang sepatunya sebisa mungkin cari yang lebih empuk. Ya, Soalnya senyaman lu. Senyaman lah, tergantung medannya juga ya. Iya. Kalau medannya datar-datar aja mah ya itu lo pakai yang sepatu Dallas mungkin enak-enak aja. Wow. Karena kan intinya kalau bagian leher sepatu itu ya fungsinya buat melindungi apa pergelangan kaki lu, ankle lu supaya enggak Oh iya, karena medan yang nggak Iya, ini King ya, nggak rata. nggak rata karena nanti lu takutnya semakin mencengkram cengklak dan kan. semakin mencengkram dan empuk itu semakin bagus. Jadi tuh jaga inilah kasarannya nih kaki nih. Jaga posisinya. Nah, jaga kestabilan ini nih, apa sih namanya nih? Pergelangan kaki. Kan bisa takutnya kan kekilir tuh, namanya medan kan batu-batu, antar kan nggak tahu tuh. Apa lu salah nginjek, salah tumpuan kan bisa dislokasi kan kalau emang kesleo tuh. Oh, mungkin itu Itu menjaga juga. jatuhnya itu yang ketiga mungkin jatuhnya, yaitu tips ketiga mungkin cari berarti nyari jenis leher sepatu yang istilahnya sesuai dengan medannya ya. Mau medannya bener kan tadi lo? Oh iya, cari dulu sesuai medannya. Iya, kan bener kata lo kan. Cari yang medannya, kalau medannya terlalu kayak gitu ya pokoknya itu sesuai kebutuhan lagi nggak. Oke deh. Berarti Nyaman. gua udah mulai paham nih nyari sepatu deh. Oke, mungkin tadi gua udah jelas kayak poin-poin yang tadi pertama, kedua, ketiga. Nah ini mungkin poin yang keempat ya. Gue pengen nanya nih Plak, kira-kira apa lagi sih menurut lo selain yang tadi 3 yang tadi sebutkan tadi? Kan tadi kan kayak pemilihan awal udah ya. Menurut gua tuh sekarang itu kita milih bahannya, kayak cek material bahan sepatunya nih kan, kayak karena kita itu hidup di Indonesia itu yang beriklim subtropis ya kan. Oh iya, curah Karena hujannya cukup tinggi cuy. Iya, intensitasnya cukup tinggi lah kasarannya ya kan di setiap medan kan. Ya namanya kita hiking dalam tanda kutip naik gunung kan pasti medan ya kalau cuacanya kayak gitu kan ya otomatis kan bisa licin. Licin pasti itu. Itu penting, terus basah kan. Nah, itu pilih sepatu yang kayak gitu tuh penting karena kaki itu ya kita tuh jaga kaki tetap kering men. Itu makanya kita nyari bahan itu seenggaknya yang kayak istilahnya tuh waterproof lah. Oh, waterproof ya. Ya jadi itu misalkan kita ya kan medan kan nggak selamanya ya Enggak. naik itu naik ya, terus kadang kita Turun. habis naik ketemu ya kayak misalkan kayak ada kobangan lah, ada ya. apa aliran air kecil Harus kan dilewatin. ya tuh otomatis kan ya pasti nyeprat atau enggak kan kena air mah pasti kan, makanya itu nyari yang cepat kering karena kita nggak bisa lah kaki itu selama perjalanan basah terus atau kita nggak bawa cadangan ke kaki. Makanya seenggaknya kita mengurangi dampak-dampak yang apa namanya dampak buruknya Kayak lah. hipo gitu ya, mengurangi ya. Kalau hipo sih kan nggak ke kaki juga anjir. Siapa tahu Pak. Iya kan, tapi kan ke ujung-ujung kenapa? kaki itu Tapi bisa kan bengkak. Jadi gini, Kenapa kamera? hipotermia itu yang menyerang menyerang pertama kali itu ke bagian kaki. Wow, Nah, ke bagian kaki. Woi, baru tahu gue nih cuy. Dari kaki dulu biasanya. Terus? Nggak kerasa, naiklah ke badan. Oh gitu. Badan udah nggak nampung, ya lewat. Oke. Berarti ini kasarannya tahap pertama buat safety juga Iya, gini sepatu ya? Iya, Berarti buat perlindungan diri juga. iya. Berarti sebenarnya. tuh dengerin kata kameramen kita. Nyari sepatu, Mamang Jai. sepatu harus bener-bener safety cuy kalau naik gunung. Jangan pakai sepatu yang merek. Jangan pakai Ya sneakers. Allah, wedges, ya ampun. Kalau lo pro, ya kita nggak bisa ngomongin sih. Ada yang kan kadang-kadang ada yang Udah pakai sepatunya kasarnya buat sekolah ya, iya, sepatu school. Ini gitu. talinya diikat sampai atas. nih. Aduh, kadang-kadang gue naik gunung, kadang-kadang ngeliat, gue pernah nonton YouTube yang lain kan yang tentang hiking juga ya, bukan yang menjelekan sih. Kadang pakai sepatunya yang nggak di tempatnya gitu loh. Kan jadi kasihan orang-orang pengen naik gunung
gue udah beli sepatu mahal tapi pakai sepatunya begitu doang gitu loh. Berarti kesimpulannya itu yang poin keempat ya. Empat ini tuh kayak selain kita memilih sesuai peruntukan itu, pilih juga bahannya, material. Kira-kira apalagi nih poin pentingnya lagi nih Selain untuk abis cek material, cek ya, material. lu abis ngeliat bahan, abis ngecek bahan, ada lagi nih. Apa ini tuh? penting nih. Apa tuh coba? Jadi tuh lu bisa ngecek solnya, sol sepatunya. men. Jadi tuh ini kasarannya pelengkap checkingnya. Lu di samping lu milih material yang pendukung supaya ya kayak tadi waterproof, cepat kering kan. Ini sol juga penting nih kan. Karena tuh rata-rata tuh sepatu yang didesain khusus emang buat hiking. Itu emang khusus didesainnya. Jadi tuh ya nggak sembarangan lah. Kasarnya lu naik gunung kan, namanya naik gunung kan ya otomatis kan kalau intensitas hujan subtropis itu pertama medan licin. Iya pasti. Gue kan keguyur mulu lumut ya. Nah, kan nggak tahu kita entah batu-batu kan atau habis terutama kalau hujan sih pasti intensitas hujan ringan, ya lu suka ketemu. Makanya kan lu penting nih nyari milih solnya nih kan. Kayak yang pertama kan lu misalkan lu mau pemilihannya itu kayak lu tahu nggak sih ceruk sepatu, ceruk yang tajam tuh. Ulir lah ya bahasanya gitu. Kalau kasarnya kalau Grip, sepatu buat bola nge-grip tuh ya. spool lah kalau sepatu Spool, bola tuh. Jadi lu biar harus nge-grip milih ya. yang buat yang kasaran sih emang nggak runcing kan sih, nggak, maksudnya lu bisa gigit. Oh biar nyengkrem lah gitu ya. Buat nyengkrem karena medan lu kan ya pasti lu ketemu medan aja buat nyengkrem. Tahu gue tahu. Terus ada lagi nih, Apa tuh? lu harus perhatiin juga punggung solnya. Punggung. Jadi selain lu milih ceruknya yang bisa gigit, lu cari juga yang punggung sepatunya tuh ya agak lebih tebel, lebih tinggi gitu. Itu buat apa tuh kira-kira tuh? Ya jadi lu nanti selama perjalanan itu lu bisa ngebantu lu men. Jadi kayak misalkan lu caranya yang kuat nih, jadi lu bisa mendukung lu nih selama perjalanan nih. Selain lu mendaki jadi nyaman, ya kuat lah kasarannya kan. Jadi lu tetap safety, lu bisa enjoy lah. Lu kasarannya lebih enak kasarannya. Lu tepat nih, lu milih sepatu yang tepat, ya pasti ngebantu lu lah, mendukung lu buat naik sehingga lu tetap safety dan nyaman. Itu kalau menurut gue. Oke, mungkin gue ada sedikit mengerti ya sebagai Makan gue ya hiking yang amateur. Mungkin poin pertama kita harus punya sepatu tuh yang ukurannya itu lebih dari 2 cm kayak ukuran kita. Kayak sebenarnya sih nggak ditentuin lu minimal lebihnya berapa. Kelebihan banyak kan juga nggak bagus. gak enak dong 43 masih 47. Wow. Makanya cari yang sesuai, kelebihan dikit aja. Oke. Yang kedua yang tadi gue tangkep ya, nyari leher sepatu itu yang lembut agar nanti menghindari dari cederanya. Ya karena kan nggak mungkin, pasti nggak memungkiri kita setiap nanti kita Ada gesekan. Harus ya, menghindari kayak lecet sama kapalan. Ya, betul. Nah, yang poin ketiga itu Sambil ngopi ya guys. kita harus melihat milih leher sepatu itu sesuai dengan medannya plak ya tadi ya. Sesuai kalau medannya agak curam ya mungkin kita harus menyesuaikan gimana leher sepatunya, ketinggiannya ya kan. Makanya penting sebelum kita mendaki kita cari info dulu lah, cari informasi mengenai medan yang mau kita tuju. That's right, itu ingat. Kan banyak tuh di YouTube ada, Google ada. Makanya Eagle Adventure itu juga sebenarnya harus dilihat. John Ten ada. Sponsor John Ten. Nah, poin kayak berpas. Sama 2 kali promo nih. Raung Outdoors bisa? Nggak bisa. Raung Outdoors. Nah, yang keempat tadi tuh cek material sama kualitas solnya ya. Nah, itu masing-masing harus bener, yang kalau yang material tuh harus kualitasnya tuh yang the grade of the grade lah istilahnya begitu, the best of the best gitu. Sama solnya tuh harus minimal ya harus bener-bener yang kuat. Kalau solnya cuma ya lembek banget ya tuh. Kalau materialnya sebisa mungkin carinya yang bahannya cepat kering. Oke, jadi yang sudah kita sampaikan tadi Pat ya Plak ya, dari keempat poin tadi ya kami rasa sih sudah cukup untuk menjadi referensi kawan-kawan dalam memilih sepatu yang apa tuh? Betul, yang sesuai lah. Nah, yang baik dan benar lah. Terus sebenarnya sih yang buat bener banget sih kayaknya kita belum bener banget. Iya, soalnya kan kita juga gue kan amatir nih, makanya gue nanya yang udah pernah naik gunung. Cuma kayak yang tadi kita udah jelasin keempatnya, semoga sih dapat manfaatnya lah, sedikit memberikan referensi untuk mencari sepatu yang baik dan benar di luar sana gitu loh. Nah, semoga dari penjelasan barusan semoga ada manfaatnya lah bagi penggiat alam bebas yang di sana.
agar dapat memilih outdoor gear yang bagus gimana dari sepatu? Nah, betul. Salah Apakah- satunya sepatu. Ya, merek apa? Kyberpass. Ya, oke. Tolong Om John, tolong. Ini kalau Oke, nonton ayo. ini. Tahu Om John, ukuran saya emang gede-gede banget, 45. Minta itu makanya. Oke, makasih teman-teman yang udah mau punya niat buat ngikutin video kita nonton sampai habis. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi itu bermanfaat, Bagi orang para pendaki pemula di luar sana. terutama buat semua teman-teman di Adventure dimanapun anda berada. Asik. Jangan lupa di komen, jangan cuma di komen aja, di share ke semua media sosial yang kalian punya, terutama di grup keluarga. Oh iya, WhatsApp keluarga. Karena itu yang paling Betul. Mungkin sekian dari kami. Petualangan tidak akan pernah berakhir. Salam Salam lestari. lestari. Salam bujang rimba.